Welcome to Gibeon Church. Di sini bukan tempat untuk orang sempurna, tapi tempat di mana kita disempurnakan oleh kuasa Injil dan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita masuk dalam perenungan katekismus minggu yang ke-42. Saya akan baca pertanyaannya, kemudian kita akan bersama-sama membaca jawabannya, begitu juga dengan ayat Alkitabnya. Apa itu doa Bapa kami? Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Matius pasal 6 ayat yang ke-9, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita merenungkan lebih dalam doa Bapa kami, sebenarnya ini memperlihatkan wajah sejati dari hati manusia, termasuk hati kita sendiri. Saat kita berdoa, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jujur saja, seringkali yang kita inginkan bukan yang secukupnya. Kita ingin lebih, kita merasa belum puas. Kita berpikir kebahagiaan datang dari hal yang lebih besar, lebih banyak, lebih hebat. Tanpa sadar, kita mulai percaya bahwa kepuasan hidup tergantung pada apa yang kita punya, bukan pada siapa yang memelihara kita. Padahal hati yang terus merasa kurang adalah hati yang sedang kesulitan percaya bahwa Bapa kita itu cukup buat kita. Ketika kita berkata ampunilah kami seperti kami juga mengampuni, kita langsung sadar mengampuni itu tidak mudah. Di dalam hati seringkali kita masih ingin membalas. Dosa membuat kita lebih mudah menyimpan luka daripada melepaskan kasih. Dan saat kita memohon, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Pada saat yang sama kita tahu betapa seringnya kita tetap jatuh. Kita ingin hidup benar, tapi hati yang lemah lebih suka jalan pintas yang cepat, nyaman, meskipun itu salah. Di balik semuanya itu kecenderungannya sama. Kita ingin hidup tanpa bergantung penuh kepada Bapa. Kita pikir bahwa kita cukup kuat, kita cukup bijak, kita cukup benar untuk bisa berjalan sendiri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, doa Bapa kami membongkar ilusi itu dan menyingkapkan betapa dalamnya kita membutuhkan kasih karunia-Nya setiap hari. Bahkan justru disinilah kebenaran Injil bersinar terang. Doa ini dimulai dengan kalimat sederhana tapi sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Bapa kami yang di surga. Dalam satu sapaan itu saja Tuhan Yesus memperlihatkan kebenaran Injil yang paling indah. Allah yang kudus memilih untuk menjadi dekat. Melalui salib Kristus, kita bukan lagi orang asing bagi Allah. Kita adalah anak-anak yang dikasihinya. Kita berdoa bukan supaya Allah mau memperhatikan kita, tapi karena kita sudah diperhatikan sepenuhnya di dalam Kristus. Maka itu saudara, doa Bapa kami bukan soal mengucapkannya dengan sempurna, tapi soal belajar bergantung kepadanya setiap hari. Saat kita memohon makanan yang secukupnya, kita belajar percaya pada pemeliharaannya. Saat kita memohon ampun, kita belajar hidup dari kasih yang mengampuni. Saat kita mohon untuk dijauhkan dari pencobaan, kita belajar untuk bersandar pada kekuatan kasih karunia-Nya. Doa ini bukan sekedar mantra religius Bapak Ibu Saudara, tapi cermin yang memperlihatkan kebutuhan terdalam hati kita kepada Allah. Seperti apa yang dikatakan oleh Timothy Keller. Doa Bapa kami bukan cara untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi cara bagi Allah untuk membentuk hati kita terkait dengan apa yang kita butuhkan. Untuk itu saudara, kebenaran ini memberikan 3 implikasi bagi kita. Saat kita merenungkan doa Bapa kami, maka kita tahu, ketika kita berdoa, maka kita tahu bahwa berdoa melatih kita untuk bergantung, bukan berkuasa. Menyebut Allah sebagai Bapa berarti kita mengakui bahwa kita bukan pengendali atas hidup kita sendiri. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk percaya bahwa kasih Bapa itu cukup bagi kita. Yang kedua, berdoa menumbuhkan hati yang mengampuni. Kita hanya bisa mengampuni karena kita sendiri sudah lebih dahulu diampuni Bapak Ibu Saudara.
Jadi saat kita merasakan kedalaman kasih Bapa, Ia melunakkan hati kita untuk memberikan kasih yang sama kepada orang lain. Dan yang ketiga, berdoa mengubah arah hidup kita. Dari kehendakku jadi menjadi jadilah kehendakmu. Hidup kita tidak lagi berpusat pada kenyamanan pribadi, tetapi bagaimana kerajaan Allah dapat hadir lewat pekerjaan kita, pelayanan kita, dan relasi kita dengan sesama setiap hari. Bapak Ibu Saudara, saya undang kita semua, mari bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, doa Bapa kami bukan sekedar kata-kata yang diulang. Ini adalah undangan yang penuh kasih dari Bapa kepada anak-anaknya, agar setiap kita berdoa, hati kita dibentuk kembali oleh Injil yang sama, bahwa kita dikasihi, kita diampuni, dan kita dilindungi oleh Bapa yang setia. Untuk itu saudara, saya mengajak kita untuk masuk ke dalam doa pertobatan. Sebab seringkali ketika kita berdoa, kita lebih meminta Tuhan untuk memenuhi keinginan kita daripada kita merindukan untuk mengenal hatinya. Silakan berdoa Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bapa yang baik, kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni kami karena kami sering menjadikan Engkau hanya sarana untuk mencapai keinginan kami Tuhan, bukan tujuan hidup kami. Kami mengaku bahwa hati kami lebih mudah mencari kenyamanan daripada kebenaran-Mu, lebih mudah mengejar kehendak kami sendiri daripada kehendak-Mu Tuhan. Namun hari ini Tuhan, kami bersyukur karena kasih karunia-Mu tidak berhenti ketika kami salah arah Tuhan. Di salib, Kristus bukan hanya menanggung dosa kami, tetapi juga membuka jalan agar kami kembali mengenal hati Bapa, hati yang penuh kasih, kesabaran dan kesetiaan Tuhan. Terima kasih karena melalui salib Kristus Engkau menerima kami kembali dan mengajarkan kami untuk berdoa seperti Yesus berdoa. Bukan kehendakku, tetapi kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus.